wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu-ibu nggak ada ya, Bapak aja ya? Ada di belakang. Di ruangan belakang. Alhamdulillah, terima kasih. Maklum saya baru pertama kali kesini. Tentu kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas atas berkenannya kita bersilaturahim dan berdiskusi pada kesempatan ini. Tema kita hari ini bicara merawat takwa. Ayo Bapak dan Ibu, kalau pegang handphone daripada kita ngechat yang lain, yuk kita lihat Al-Qur'annya surah Al-Anfal, surah ke-8. Surah ke-8 ayat 29. Ini pembahasannya kita batasi sampai misalnya 12.35 nanti. Setelah itu kita berikan untuk diskus lah kalau ada sesuatu yang ingin dipertanyakan. Sudah ketemu Bapak Ibu sekalian? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya tahsin Quran kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayat ini dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Setiap kalimat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu berarti ayat ini diturunkan di Makkah apa Madinah? Di Madinah. Ciri-ciri ayat Madinah dan ciri ayat Makkah itu dibedakan. Salah satu, ayat Makkah ya ayyuhan nas atau ya ayyuhan nas atau qul ya ibadi. Itu ayat yang turun di Makkah.
Berapa lama Rasul berada di Makkah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Ya kan, jadi Nabi usia 40. Betul ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 40 sampai nanti usianya 53 tahun, Rasul posisinya berada di Makkah. Berapa tahun jadinya itu? 13 tahun. Oke, 13 tahun. Selama 13 tahun di Makkah itu belum ada perintah tentang syariat. Belum ada perintah tentang yang namanya puasa. Belum ada perintah yang namanya zakat. Belum ada yang namanya perintah untuk haji. Ya, ini catatannya. Jadi 13 tahun di Makkah itu belum ada perintah wajibnya salat. Kalaupun ada, itu hanya untuk baginda Rasul. Misalnya ayat yang ketiga diturunkan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berkemul, wahai orang yang berselimut, kum bangun, qumil lail, dari sebahagian malam, illa qalila, meskipun sebentar. Ayat ini memang diturunkan kepada baginda Rasul ketika Rasul masih berada di Makkah, dan itu baru menjadi Nabi dan Rasul. Maka Rasul melakukan sholat itu di malam hari yang disebut dengan sholat qiyamul lail tahajud. Dia wajibkan buat dirinya, tapi bagi orang-orang yang waktu itu masih mu'allaf belum. Nah, sampai sekarang pun itu tidak wajib, tapi sunnah, ya sunnah. Meskipun ada ayat dalam Quran misalnya aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, itu kaitan dengan salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, khusus untuk salat subuh Allah memberikan kepada orang yang salat subuh itu dua malaikat, malaikatul lail wa malaikatun nahar. Malaikat malam dan malaikat siang menyaksikan seseorang salat subuh. Maka kalau terlambat salat subuhnya, malaikat malam udah pulang, cuman yang nyatat malaikat siang. Apalagi kalau nggak sholat sama sekali, dua malaikat laporannya kosong. Nah gitu. Betapa pentingnya itu sholat subuh. Pada ayat yang lain, wal fajar, demi fajar. Fajar itu maknanya sholat subuh. Demi fajar, Allah bersumpah dengan demi sholat subuh. Nah, jadi saya ulang, 13 tahun Rasul berada di Makkah, belum ada perintah tentang yang namanya syariat. Terus apa? Konsentrasi dakwahnya Rasul adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Saya kebetulan satu sisi bertugas di Majelis Ulama Indonesia sebagai Ketua Pusat Dakwah Perbaikan Akhlak Bangsa. Waktu kemarin buka puasa di kantor pusat ya. Dari situ barangkali Pak Menteri bilang ini Pak Kiai suruh ceramah-ceramah di masjid-masjid SDM gitu Pak ya. Barangkali itulah jodohnya hari ini. Tapi intinya adalah memang problem kita sejak dulu sampai sekarang ya masalah akhlak. Bukan masalah orang tidak sholat. Bukan. Sholat orang Indonesia itu paling bagus Pak. Ada 5 negara yang dikumpulin, negara yang berpenduduk mayoritas muslim, oleh salah satu survei namanya Erza Hussein di sebuah university di Australia. Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, Turki, 5 negara yang berpenduduk mayoriti muslim. Itu dilakukan survei, sholat yang terbaik dari 5 negara itu, yang paling konsisten adalah orang Indonesia. Meskipun kita tahu masih banyak juga saudara kita yang nggak sholat sebenarnya, tapi nilainya bagus. Tetapi ketika bagaimana implementasi ajaran sholat dengan kebersihan, bagaimana implementasi ajaran sholat dengan kepedulian terhadap saudaranya yang lain, bagaimana implementasi sholat terhadap tata kerama pergaulan sehari-hari, kita kalah. Sebutlah kata dengan negara Luxembourg, negara yang minoritas muslim. Malah kita tersinggung Pak, negeri yang katanya negeri yang bahagia itu negeri mana Pak? Yang happiness, negeri apa? Negara mana?
Finlandia. Karena apa? Salah satu statement mereka itu supaya mereka bahagia, mereka nggak nyampurin urusan antara satu dengan yang lain dan tidak mau mengambil yang bukan haknya. Itu membuat mereka damai dan tentram. Saya nggak percaya, seklik di Google, benar nggak? Ternyata ada satu penelitian, ada 5 dompet dijatuhin di 12, ada 12 dompet dijatuhkan di 12 kota di Finlandia sebagai survei. Benar nggak masyarakat itu mau nyolong apa enggak gitu? Ternyata dari 12 dompet itu Pak, 11 pulang ke pemiliknya. Hanya satu yang nggak kelihatan. Kalau kita sekarang di negeri kita gimana Pak? Yang kita untuk sholatnya, jadi kita lah, mohon maaf, bukan maksudnya apa-apa, kita lah. Ini bicara internal kita sesama muslim. Kita jatuhin tuh dompet di depan masjid dah, 5 masjid. Kira-kira semua pulang nggak Pak? Insya Allah pulang, cuma isinya nggak ada lagi. Allah Akbar. Nah ini maka tadi merawat takwa itu menurut saya, menurut kita bukan masalah ibadahnya, tapi bagaimana filosofi ibadah itu dapat merubah kita punya karakter. Itulah yang disebut dengan akhlak. Maka 13 tahun Rasul berada di Makkah itu bicaranya akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. 10 tahun setelah itu, setelah di Makkah nanti, di usia 50 tahun Rasul, itu istrinya wafat, Ummu Khadijah wafat. Kemudian Abi Thalib wafat. Maka setelah itu Rasul diundang Isra dan Mi'raj. Peristiwa itu usia 50 menjelang 51. Artinya perintah sholat tidak diturunkan, tapi dijemput. Usia Rasul pada waktu itu berapa? Di usia 51-52. Tetapi efektivitas pelaksanaan sholat itu setelah pindah ke Madinah. Maka Bapak, siapa yang berangkat haji tahun ini, mudah-mudahan mabrur, amin. Ya, sekarang gelombang pertama. Kalau berangkat ke sana atau umroh, tolong cari nanti namanya Masjid Al-Jumu'ah. Ada namanya Masjid Al-Jumu'ah di Madinah. Kenapa namanya Masjid Al-Jumu'ah? Karena disitulah pertama dilaksanakannya sholat Jumat berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Apa itu ayatnya? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli, tinggalkan bisnis, tinggalkan sesuatu yang menguntungkan. Itu perintahnya turun di Madinah. Maka ya ayyuhalladzina amanu, kaitan dengan salat Jumat itu turun di Madinah, dan masjid pertama dilakukan salat berjamaah itu namanya salat Jumat. Padahal perintah salat itu dijemput pada usia Rasul 51 menjelang 52, tapi efektifnya setelah di Madinah. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, ini ayat ini turun di Madinah. In tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah. Nah, kalau takwa ini kan sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi takwa juga ada sebut begini, kalau suaminya orang Batak, istrinya orang Jawa, katanya itu anaknya takwa. Batak dan Jawa maksudnya. Kalau gitu, kalau Tengku bapaknya emaknya Arab, berarti anaknya Tengkurak gitu kan. Itu kalau dari sinyal nama. Kalau sekarang nama kan begitu Pak, susah-susah amat cari nama gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah. Nah takwa itu apa? Takwa itu simpel saja, takut kepada Allah. Takut itu bukan takut seperti maaf, bukan takut seorang maling kepada pencuri, bukan. Takut yang dimaksud di situ bukan takut kita kepada ular, takut digigit ular, bukan. Takut yang dimaksud di situ adalah ar-raja wal khufyah. Harap-harap cemas, ya Allah, diterima kagak puasaku ini ya, diterima kagak sholatku ini ya. Ya Allah, andaikan gak diterima, bagaimana lah rasanya nanti aku setelah kehidupan ini berakhir. Takut begitulah. Ar-raja ada harapnya, khosyah ada takut-takut senang gitu loh. Sama dengan kita begini dah,
kita ini bawa hadiah pulang ke rumah gitu ya, ada hadiah sesuatu. Kita akan cari akal bagaimana caranya istri kita supaya ini menjadi sesuatu kejutan. Karena nanti kalau salah buat metode, jangan-jangan bukan jadi kejutan, istri kita malah nggak senyum, kita nggak enak, kan gitu. Jadi upaya-upaya seperti ini bahagian dari kita, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Khufiyahnya dapat, khosyahnya dapat, tapi ar-raja'nya dapat. Ar-raja' itu juga harap, penuh dengan harap. Khufiyah itu takut, khosyah juga maknanya takut. Tapi takut yang dimaksud di situ adalah takutlah kita kepada Allah jika sesuatu yang kita lakukan ini ada nilai-nilai riyaknya di situ, gitu ya. Takutlah kita kepada Allah jika sesuatu ibadah kita ini tidak diterima, gitu. Tapi kita yakin dan percaya Allah pasti menilai apapun yang dilakukan oleh hamba. Nah, gitu. In tattaqullah, jika kamu ingin mengetahui diri kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Ada satu yang Allah berikan kepada kita orang yang bertakwa. Apa itu? Furqana. Ada Pak Furqan namanya di sini? Enggak ada ya. Dalam Ramadan kemarin kan sering kita baca ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa itu furqan? Allah akan berikan furqan kepada orang yang bertakwa. Ini satu ayat saja, di banyak sekali ayat. Apa itu furqan? Furqan itu maknanya adalah kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemampuan membedakan mana yang paling baik dan mana yang tidak baik. Saya yakin dalam diri kita ada. Nah, orang yang beriman itu rasa sensitifnya terhadap yang benar itu tinggi. Rasa marahnya kepada yang jahat itu tinggi. Artinya apa? Bukan sekedar membedakan, tetapi kita memilih yang benar itu menjadi sesuatu yang kita istiqomahkan, yang salah itu sesuatu yang harus kita tinggalkan. Itu yang disebut dengan takwa. Takut dia melakukan kejahatan dan takut dia untuk tidak melakukan kebenaran. Furqan. Nah, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, gimana sih orang yang bertakwa itu? Rasul mengetuk dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Maka Imam Ghazali menyebut salah satu ciri orang yang bertakwa itu selalu memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, supaya dia punya qalbun, supaya dia punya hati bersih. Ini hati orang beriman itu menurut Imam Ghazali seperti lampu ini, Pak. Terang. Kan ada lampu juga yang ditutup, ada kacanya, ada ya. Mana lebih terang kaca yang dibalut atau yang ditutup dengan kaca, atau yang seperti ini? Yang seperti ini kan terang sekali. Maka hati orang yang bersih itu seperti cahaya yang mengalir kepada sendi-sendi kehidupannya. Nah, maka disebut takwa itu mengalir kepada kita punya mata. Maka mata kita tidak akan melihat sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Dia bisa memilih mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Kita melihat misalnya YouTube. Sekarang kan orang ngaji, kalau dulu kan ngaji bil YouTube, sekarang kan bil YouTube, ya kan? Tapi ada juga YouTube yang mengakses atau men-share sesuatu yang enggak perlu kita lihat. Kenapa? Iman berbicara. Ngapain lihat begitu? Itu banyak ciptaan Allah. Maka ayat Allah itu ada dua, ayat yang tanziliyah yang diturunkan Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, iman juga atau takwa juga mengalir pada tangan kita. Tangan orang yang bertakwa ini berada di atas. Ini sebentar lagi Idul Kurban, betul ya? Saya nggak tahu, saya yakin dan percaya di masjid-masjid besar itu sudah mulai menghimpun hewan kurban. Saya cuma ini aja sambil ingat saya, andaikan berkenan sesungguhnya masjid-masjid kita di Jakarta itu, sudahlah kita bagi itu hewan kurban kepada Masjid Nun di pelosok.
Saya nggak tahu, saya yakin masjid di Kementerian SDM punya masjid binaan. Mungkin kita punya proyek di mana, ada di sana masyarakat, kita kirim ke sana. Saya hari ini jujur saja banyak sekali yang bertelepon itu, ada dari Nias, ada dari Mentawai, ada dari NTT, kemarin ada dari Papua, Raja Kaimana, dia raja di sana dari Kaimana. Kakak, Ustaz, apa yang bisa disumbangkan kepada kita orang Papua yang Muslim? Iya, insya Allah. Itu kalau ada kurban-kurban di Jakarta, kirimlah ke kita. Kita jarang makan daging. Saya terenyuh juga. Padahal di kita barangkali kalau kurban itu melimpah ruah. Saya sering tuh hari pertama belum ada yang telepon, hari kedua ketiga baru ada telepon, Pak Kiai ini ada 100 kilo lagi belum dibagi kemana-mana. Ini ada seekor sapi belum dipotong. Saya bilang kenapa sekarang kalian sampai? Saya cepat aja mikir, oke, kalau daerahnya dekat tuh di Baduy, kita punya daerah pembinaan di Baduy, Pak. Baduy luar yang Muslim, Baduy dalam kan tidak. Di luar yang Muslim, mereka ada pesantren kita buat, ada tempat mereka ngaji, ada sekarang udah ada tahfidz, udah kirim ke sana. Itu yang bisa kita jangkau, Pak. Padahal mungkin masih banyak daerah-daerah dakwah kita yang terluar, yang terluar apalagi bahas istilahnya macam-macam. Nah ini saya berpesan kepada bapak-bapak, barangkali bapak tinggal di komplek, usulkan, udahlah nggak usah banyak-banyak potong di sini, kirim aja deh ke daerah dakwah. Kalau nanti butuh kasih ke Mas Budi kontak kita. Jujur Pak, itu di Mentawai daerah dakwah kita, di Nias, di Karo, di Tapanuli, di NTT, di Papua. Wah, itu banyak sekali yang membutuhkan. Memang ada yang lebih besar harganya, kalau ke Papua mahal gitu ya. Tapi kalau di daerah-daerah Sumatera, daerah Kalimantan, daerah NTT itu masih standar lah dengan itu. Itu bisa kita sentuh Pak, sekali setahun saja mereka merasa punya teman, punya saudara di ibu kota. Nah, ya ja'al lakum furqana. Itulah tangan yang mengalir padanya nilai-nilai takwa. Oke, karena waktu kita tidak lama-lama. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, apa yang didapatkan kepada orang yang bertakwa ketika dirawatnya matanya, dirawatnya tangannya, dirawatnya kakinya untuk dekat kepada Allah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah menghapuskan dosa-dosa kamu, menutupi dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi luar biasa, Allah hapus kita punya kesalahan dan Allah ampunkan kita punya dosa. Bapak Ibu sekalian, satu nikmat yang paling besar sesungguhnya adalah Allah menutupi kita punya dosa. Makanya setelah berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maka kita ulangi sering, wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana, engkaulah penolong kami ya Allah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini nikmat yang luar biasa. Allah tutupi kita punya dosa, Allah tutupi kita punya aib. Saya kalau dibukakan aib nggak sanggup saya berdiri di sini Pak, nggak sanggup saya. Allah tutupi. Itu nikmat yang luar biasa. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Maha memiliki karunia yang besar. Terakhir, bagaimana kita melihat kita punya takwa stabil apa tidak? Boleh saya kasih tips Pak? Boleh? Ini catatannya terakhir. Ada 5 pertanyaan menurut Imam Sayyid Qutb. Imam Sayyid Qutb ini pengarang tafsir fi Zilalil Quran. Dia sebut begini, andaikan boleh ngobrol begini, Mas Suril, kalau ente mau tahu ente punya takwa itu stabil, menaik atau menurun, ada 5 pertanyaan yang dia kasih tips buat kita supaya kita jawab iya setiap hari. Kalau jawabannya tidak, diperlukan evaluasi. Apa pertanyaannya? Yang pertama, apakah hari ini kita sholatnya tepat waktu atau tidak? Alhamdulillah, tadi subuh tepat waktu, zuhur ini tepat waktu,
Di saat banyak yang tidak, sahabat kita tidak tepat waktu. Ini kesyukuran nih Pak. Ini indikator pertama. Apakah salat kita tepat waktu atau tidak? Kenapa? Karena Rasul mengatakan salah satu ibadah yang terbaik apa? As-salatu ala waqtiha. Yang kedua, pertanyaannya, apakah salat kita berjamaah apa tidak? Alhamdulillah zuhur ini kita berjamaah. Dan saya yakin subuh tadi kita berjamaah, betul? Berarti zuhur, subuh berjamaah, zuhur berjamaah. Dan di jamaah yang paling baik di mana? Di masjid. Masjid mana yang paling baik? Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, Masjid Aqsa. Kalau tidak bisa ke masjid itu, ada Masjid Al-Ikhlas di Kementerian SDM, Dirjen Migas. Wow, ini luar biasa Pak. Meskipun space-nya seperti ini, kalau dihargai nilai rupiah Pak, mahal ini Pak. Berapa per meter kalau ngontrak sih? Benar Pak. Tapi kementerian kasih, ini kita syukuri Pak. Saya sering bilang di perkantoran-perkantoran itu, meskipun di emperan, di parkiran dibuat masjid, saya bilang ini luar biasa perjuangannya Pak. Loh, ini kalau dibuat perkantoran berapa space? Tapi kita diberikan waktu untuk kita setidak zuhur dan asar setiap hari di sini. Dan saya yakin orang lain akan keberatan. Tapi negeri kita ini yang luar biasa, mayoriti kita diberikan fasilitas. Wah, luar biasa. Saya sering bilang di Masjid BI misalnya, gede banget di sini. Luar biasa Pak. Nah, ketika ini tidak kita manfaatkan, rugi. Padahal ada masjid dua. Yang ketiga, pertanyaannya, apakah kita ada sholat malam apa tidak? Kalau tadi subuh kita ke masjid, biasanya kita bangun jam 4 lah, insya Allah jam 4. Kalau saya lihat ini aktivis masjid jam 4 lah minimal. Ada juga yang setengah 4, ada yang jam 3, ya. Ada malam nggak tidur karena nonton bola, ada juga sih. Pertandingan Manchester United di malam dengan apa itu? Bapak Ibu sekalian, ternyata sholat malam itu satu indikator kita ini bisa bertahan apa tidak. Ini mungkin iya, mungkin tidak. Yang ketiga ini pertanyaan. Pertanyaan keempat, apakah kita hari ini ada mentilawah Al-Quran atau tidak? Pak, ada sebuah hadis Rasul yang sangat luar biasa. Apa itu? Khatmil Quran syahran wahidan. Khatamkan Al-Quran itu sebulan sekali. Kalau Ramadan insya Allah saya gak akan ragu. Insya Allah umat Islam Ramadan itu minimal sebulan sekali dia khatam, minimal. Malah ada yang 3 kali, mungkin ada yang berkali-kali. Tapi setelah Ramadan kira-kira Al-Quran berapa juz? 30. Satu bulan berapa hari? 30 hari. Berarti satu hari 1 juz. Ada juga yang bilang saya pakai satu hari 1 juz. Juz melon, al-bukat. Ada pertanyaan nih. Kegedean Pak Kiai, gak sempat kami jam 5 udah jalan dari rumah. Ntar jam 9 baru pulang ke rumah. Betul. Saya mau maklumi. Saya juga sempat jadi profesional 17 tahun saya bekerja di perusahaan. Terakhir saya jabatan di kepala divisi, saya resign. Bagaimana menyikapi itu? Di mobil itu saya tidak ada yang lain kecuali baca Quran. Di mobil itu kecuali baca Quran. Sampai saya bisa hafal beberapa surah itu ketika Al-Quran diperdengarkan. Cuman kalau satu kaset satu aja, jangan tukar-tukar. Kalau lahomnya satu saja. Karena kita seusia kita nih kalau mau hafal lagi, itu pagi ingat, malam udah hilang. Maka nggak boleh bertukar-tukar itu. Saya hafal surah Ar-Rahman, hafal Al-Waqi'ah, hafal Yasin, hafal yang namanya apalagi Al-Muluk, hafal surah apalagi itu hari Jumat Al-Kahfi misalnya. Itu karena ya sambil duduk sambil nyetir gitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu aja terus. Ngapain saya dengerin musik? I can give to you adalah udah lelap ini semuanya. Itu zaman-zaman kita kemarin lah, masih muda-muda, oke lah ya. Nah, ini mumpung kita Allah berikan. Jadi pertanyaannya, apakah kita hari ini baca Quran atau tidak? Jawabannya terpulang Bapak. Ada hadis yang paling ringan. Mengqara al-Quran 50 ayat. Siapa saja yang membaca Al-Quran minimal 50 ayat, lam yuktab minal ghafilin, kamu tidak dicatatkan orang yang lalai. Jadi minimal berapa ayat?
50 ayat. Habis subuh baca qul hu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, surah terakhir dari Al-Baqarah. Coba hitung nanti, itu sudah mendekati 50. Berarti ketika habis subuh kita zikir maksura, sudah selesai kita punya. Yang terakhir, apakah kita hari ini ada berbagi rezeki atau tidak dengan yang lain? Nah, ini kota amal ini jangan gratis saja nih. Jangan hanya pajangan doang. Itu kan ada kiris ya. Ya sekarang kan orang udah tembak aja gitu ya. Nah, ini kayaknya Pak ditukar aja di kota Ipang, gedean ya. Kota Ipang ini dari kaca aja Mas Budi. Nah, kaca kan kelihatan. Ustadz Ipangnya berapa? Iya, kita ustadz Jakarta ini banyak gratisnya Pak, karena jamaah hormat dengan kiai. Begitu duduk kan mau Jumatan nih, itu kota infak lewat ketika khatib dan mimbar, gratis ustadznya. Sudah nanti pas duduk itu kalau infak jalan itu pasti datang kiai diputar dari belakang, karena hormat sama kiai. Jadi kiai begitu dari jauh, astagfirullah. Alhamdulillah. Jadi Bapak lebih untung dari kami Pak. Kenapa? Bapak lebih banyak infak dibanding kami kadang-kadang. Jadi kita harus paksain. Subuh bawa tuh, taruh di kantong, masukin ke masjid setidaknya. Atau ketika parkir lebihin, atau ketika apalah. Pokoknya itu bagian dari kebiasaan kita. Intinya hari ini harus ada berbagi kita. Saya pikir itu sudah 40 ya, 12.40. Jika tidak ada pertanyaan, mengurangi tugas saya. Kalau ada pertanyaan, kita selesaikan sesuai dengan waktu yang ada. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang merawat nilai-nilai takwa, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mungkin sebelum yang lain menyampaikan pertanyaan, Ustaz mohon mohon diterangkan bagaimana caranya. Kan kalau kita lihat redaksi tadi surah Al-Anfal ayat 29 Ya. Sependek pengetahuan saya itu kan ada intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Setahu saya sedikit itu kan syarat ya, jika kamu bertakwa, Allah mengatakan pasti kamu akan bisa membedakan baik dan benar. Setahu saya kalau tidak ada fa di situ, menggunakan yaj'al itu langsung ya, otomatis ya. Ya. Otomatis kalau Anda bertakwa, Anda akan bisa punya furqan. Tapi ini ya, kalau kita lihat misalkan redaksi apa yang disampaikan Nabi SAW, jika Anda sholat yang tidak mencegah kepada berbuat kemungkaran, fahsya dan mungkar, itu kata Nabi kan sholatnya itu menjauhkan kita, bukan mendekatkan kita kepada Allah, tapi malah menjauhkan. Kemudian kemarin puasa kemarin juga ada peringatan dari Nabi kan, rubama insomin ya, lasalahu majrun. Jadi tidak ada pahala orang puasa kecuali lapar, tidak ada pahala orang tahajud kecuali melek malam begadang. Berarti misnya ada di mana sih? Kalau ya terus terang saya pribadi jangankan tahajud yang benar ya, tahajud aja masih bolong-bolong. Terus kemudian tadi puasa ya mungkin dampaknya hari-hari pertama Syawal masih berikutnya sudah
sudah ini lagi, sudah kendor lagi. Ya kan umroh kepada umroh, ya oke lah itu waktu umroh semangat 45 kemarin. Tapi pulang pengen umroh lagi karena sudah enggak, karena sudah menurun lagi. Kemarin saya ikut pelepasan haji di sini, alhamdulillah ada 8 atau tambah 19 yang purna bakti berhaji tahun ini. Ya saya mau mikir juga refleksi ke diri saya juga. Wah, haji iya ternyata kualitasnya masih begini, jadi kepengen haji lagi. Jadi jadi akhirnya kita minta kiat-kiat yang lebih ini. Jadi bagaimana cara menyambungkan, karena Allah kan firman-Nya pasti kamu akan bisa. Tapi ternyata kita belum bisa, gimana? Yes, kan? Iya, terima kasih, alhamdulillah. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita ini yazid wa yanqus. Karena kita manusia, dalam diri kita ada yang disebut dengan an-nafs, ada yang disebut dengan ar-ruh. Ketika an-nafs lebih tinggi dari ar-ruh, itulah namanya nafsul inna nafsa la'maratun bisu, nafsul ammarah. Nafsunya lebih dominan dibanding dengan dia punya ruhani. Ini nafsul ammarah. Kedekatan kepada hal yang negatif itu cenderung. Ketika nafsu sama dengan dia punya ruh, pagi dia sholat ke masjid, kemudian ada godaan datang, dia miring ke sana. Nah, ini namanya seimbang gitu ya. Namanya nafsul lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Nah, yang kita kepingin itu yang ketiga, roh itu menjadi imam dalam diri kita. Ruhani kita itu lebih dominan, lebih berat. Itulah bagian dari furqan tadi. Ruhaninya itu menjadi menjadi the best. Akal ya, tapi akal juga harus tunduk dengan kepatuhannya kepada Allah. Itulah ruhani, itulah Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah namanya nafsul mutmainnah. Nah, bagaimana merawat itu untuk tetap? Nah, yang tadi bisa dengan 5 pertanyaan. Yang pertama memang ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dekatkan dirimu kepada Allah. Begini, saya ingin mengatakan Rasul mendidik kita di subuh hari dengan memperbanyak istighfar. Padahal Rasul itu tidak ada dosa, tapi Rasul minimal 70 kali gitu. Jadi mulai langkah-langkah kita dengan mohon kepada Allah dengan ya Allah istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur Bapak dan Ibu punya ma'isyah, punya lapangan pekerjaan yang luar biasa. Tidak semua orang dapatkan. Kalau begitu, perbanyak syukur kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan tadi mensyukuri apa yang Allah berikan ini. Dengan syukur itu kan maknanya menghargai. Syukur itu kan pandai berterima kasih. Nah, berterima kasih saya kepada Allah yang memberikan kita ma'isyah jalan kehidupan. Jadi kalau begitu, niat yang ikhlas untuk mengambil atau melaksanakan sebuah pekerjaan apapun namanya itu bagian dari ladang ibadah. Jadi ibadah jangan dipersempit hanya sholat, puasa, zakat. Tidak, kita melangkah dari rumah, kita tatap kita punya anak. Apalagi kalau malam sebelum kita bangun malam, lihat itu anak-anak kita yang kecil-kecil gitu ya. Lihat itu ciptaan Allah di sekitar kita, berdialog dengan Allah. Ya Allah, banyak sekali nikmat yang Kau berikan kepada aku, tapi aku sebagai hamba masih terus minta kepada. Gitu. Jadi ada dialog rasa di sini. Artinya apa? Dengan kita bekerja di sini, Bapak dan Ibu punya sahabat yang baik-baik. Salah satu ciri orang yang sukses itu Allah kasih sahabat yang baik-baik. Maka doa kita pun sering, ya Allah, temukan aku dengan sahabatku yang baik-baik. Dekatkan aku dengan pimpinanku yang baik. Dekatkan aku dengan anak buahku yang baik-baik. Ini syukur nikmat yang luar biasa, Pak. Maka saya bilang tadi,
pada posisi Bapak hari ini ada masjidnya, ada kantornya, di tempat yang indah begini, ya Allah, nikmatnya luar biasa. Nah, jadi iman, takwa akan bisa bertahan. Salah satu di antaranya selain individu kita jaga, bertemanlah dengan orang-orang soleh, orang baik-baik. Datanglah ke majelis-majelis ilmu. Maka jangan heran ada orang merangkak datang untuk datang ke tempat majelis ilmu. Meskipun sekarang mudah sekali mengakses ilmu dengan video-video ya, tapi ingat keberkahan sebuah ilmu ketika kita belajar dengan orang yang memberi ilmu. Apalagi berikutnya tadi itu konsisten dengan tadi merawat itu. Jadi kita ini proses. Betul kalau disebut jika kamu begini pasti begini. Nah, pasti itu hanya miliknya Allah. Tetapi dengan kita bertakwa menjaga diri, Allah kasih furqan. Furqan itu tadi kemampuan memilah dan memilih. Ini luar biasa. Yang terakhir saya pikir tadi itu kenapa ada misalnya berjamaah, itu kan bahagian dari kita mempererat silaturahim. Indonesia ini bisa aman, bisa tenang. Ini jawabannya simpel saja, karena budaya kita di samping agama mengajarkan, budaya kita mengajarkan ngumpul, ngumpal. Wong Jawa bilang apa itu? Mangan orang mangan, yang penting ngumpul, ya kan benar ya? Makan nggak makan yang penting ngumpul. Coba Pak, dalam Islam itu lahir anak ngumpul, oke? Lahir anak ngumpul, khitan anak ngumpul, akikah anak ngumpul, udah. Orang wafat ngumpul, tidak hanya waktu wafatnya, malam pertama, 2, 3 sampai 7 kalau bisa di Jakarta bisa ngumpul, udah. Maulidan ngumpul, Isra Mi'raj ngumpul, setiap Jumat ngumpul, setiap 5 kali satu hari ngumpul. Mana ada benturan di sini, ngumpul terus. Ini sesungguhnya satu budaya tradisi masyarakat Indonesia yang include dengan ajaran Islam. Maka jangan kita berselisih soal itu. Apa sih itu? Enggak. Ini bahagian dari upaya maintenance kita punya rohani. Karena dengan ngumpul saya akan belajar. Saya bisa melihat Bapak tadi, Bapak juga bisa melihat saya. Artinya apa? Guru hari ini bukan saya semuanya. Guru kita hari ini adalah orang yang dekat dengan kita. Iya Pak, guru kita itu orang yang dekat dengan kita. Jadi kita bersahabat, berteman itu saling berguru sebenarnya, saling berguru. Ada rasa saya sih sama dia ini apa ya? Simpatik saya sama dia. Ada kebiasaan dia yang saya nggak bisa buat. Itu sering ada dalam diri kita. Apa itu? Kalau dia ngomong, dia dengarin orang, baru dia ngomong. Nah, misalnya, saya berguru sama. Kalau dia ini, kalau dia begitu datang, dia yang paling ceria. Nah, saya nggak bisa begitu. Nah, kan kadang-kadang ilmu-ilmu begini itu luar biasa. Ini Pak contoh nih. Saya pikir itu masih banyak yang lain dan saya yakin itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik, sudah jam 12.54 ya, sudah mau selesai. Saya yakin di antara Bapak ada yang show, tapi juga ada yang mungkin akan langsung ke pekerjaannya. Terima kasih. Kita akhiri dengan kita bacakan surat Al-Fatihah. Yuk kita hadiahkan kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sekarang Allah uji di daerah Sumatera Barat ya, dengan adanya banjir bandang. Kemudian kemarin juga kita lihat ada di Sulawesi ya. Mudah-mudahan beliau-beliau yang Allah uji, Allah berikan ketenangan jiwa, keikhlasan ya. Dan yang kedua kita juga doakan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang sudah dan akan berangkat haji. Semoga Allah berikan mereka kesehatan, keafiatan, memudahkan haji dan umrohnya dan kembali ke tanah air menjadi duta akhlak bangsa bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa mencas iman kita sehingga kita tetap bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.